Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola dari Radar Jogja. Setelah kemarin kita bahas soal PSM, kali ini kita akan membahas soal PSS Sleman yang dimana pada minggu sore ya, minggu malam menjamu Persipura. Hasilnya kalau saya bilang sih memang Sabtu malam ya. Oh ya, Sabtu malam. Kalau saya bilang hasilnya memang kurang memuaskan karena PSS Sleman gagal meraih poin penuh dari Persipura. Di mana di pertandingan lain juga Barito menang atas Persiba ya. Ini artinya walaupun PSS Sleman berada di puncak klasemen, selisihnya tidak terpaut jauh dari Barito, hanya selisih 1 poin kalau nggak salah. Ya. Langsung saja Pak Nanto, ini saya melihat ini seperti deadlock ya lawan Persipura kemarin. Iya, ini apa ya namanya, Persipura itu setelah masuknya Rahmat Darmawan ini perubahannya sangat signifikan, Pak. Jadi tim ini perkembangannya pesat sekali, terutama saat dengan gaya bermain mereka ya. Gaya bermain mereka ini berubah setelah masuknya Coach RT ini. Jadi memang belum sepenuhnya mulus apa yang dilakukan oleh Coach RT, cuma jalan untuk menuju yang lebih baik ini menjadi lebih terasa ringan bagi Persipura, karena RT ini paham betul bagaimana karakter pemain-pemain dari Persipura, dan meskipun ada perbedaan waktu dan tak masa saat RT pertama menangani Persipura di eranya dulu, tapi terlihat sekali pemain-pemain Persipura ini begitu menghormati RT sehingga semua strategi ataupun latihan ataupun taktik yang disiapkan RT ini benar-benar dijalankan sama pemain-pemain Persipura ya. Jadi sebenarnya permainannya PSS ini nggak jelek-jelek amat gitu kan. Nggak jelek-jelek amat. Cuma yang jadi masalah ini karena musuhnya, lawannya ini loh. Persipura ini memang trennya meningkat tajam ya, dari berapa pertandingan, 5 pertandingan terakhir mereka itu hanya 1 kalah dan sisanya mereka 2 kali menang dan 1 kali seri menghadapi PSS di kandang lawan maksudnya. Nah, ini membuat Persipura menjadi salah satu kontender juga masuk dalam perburuan 2 tiket untuk promosi ke Superliga musim depan. Apalagi sekali lagi formatnya ini kan ternyata 3 putaran, bukan kompetisi penuh. Jadi ada 1 tambahan putaran lagi gitu kan. Yes. Sehingga ini membuat semua tim ini masih punya peluang. Apalagi tim-tim yang ada di 5 besar atau 4 besar. Ini kan dari peta kekuatan sekarang ini kan sudah makin merata ya, nggak ada gap yang terlalu jomplang ya. Paling tinggi PSS meskipun draw, tapi masih tetap di puncak. Meskipun ya hasil seri kemarin itu cukup disayangkan, karena ada peluang yang harusnya bisa menjadi 99 gol ya waktu Inje membentur Nistar setelah dia mendapat bola rebound itu loh. Iya. Nah, ini tidak bisa dikonversi menjadi gol karena ya ini faktor keberuntungan menurut saya. Tapi secara permainan sebenarnya PSS ini nggak banyak berubah. Yang banyak berubah ini Persipura. Pendekatan strategi yang dilakukan oleh Rahmat Darmawan ini sangat tepat ya menghadapi agresivitas dan permainan kolektif dari PSS yang memang lebih matang. Dengan mengandalkan power, kemudian kecepatan dan juga motivasi yang tinggi, pemain Persipura ini kerap merepotkan gitu loh. Apalagi beberapa kali pemain-pemain tengah dan pemain belakang dari PSS ini kan agak blunder ya, sehingga mereka mempersulit aliran bola yang harusnya segera bisa disusun menjadi sebuah serangan atau transisi bertahan ke menyerang. Ini nggak terwujud kemarin, itu sering tersendat di situ gitu kan. Kalau lini depan karena suplainya ini kurang gitu kan. Juga sayap-sayapnya PSS ini juga tidak bisa berbuat maksimal karena di situ juga pemain-pemain
wingbacknya Persipura ini juga tampil bagus ya. Di situ ada Marco Sandi yang tahu bagaimana mengatasi Rico Simanjuntak, kemudian juga di sebelah seberangnya, sayap seberangnya itu ada Ruben Sanadi yang tentu bagaimana dia bisa menghentikan Coge yang kemarin main ya. Apalagi Coge ini kan pemain muda, sementara Sandi dan si Ruben ini kan pemain-pemain yang punya pengalaman bagus di Liga Indonesia. Saya pikir kemarin memang faktor luck tidak berpihak pada tuan rumah, sehingga hasil yang seharusnya menjadi tambahan 3 poin dan ini bisa rebound setelah mengalami kekalahan menghadapi Persela ya kemarin, ini nggak bisa terwujud dan ini cukup berat bagi PSS untuk mempertahankan posisinya, karena pertandingan berikutnya kan menghadapi Barito. Kandang Barito ya? Ya, di kandang Barito. Nah, tentunya Barito ini kemarin menang 3-0 atas Persiba Balikpapan. Tentu motivasi mereka juga sangat tinggi kan. Mereka bisa rebound setelah 2 kali kekalahan. Otomatis besok menghadapi PSS Sleman, manajemen ataupun pelatih dari Barito ini juga nggak akan menyia-nyiakan peluang, karena satu-satunya cara untuk melewati PSS ya dengan mengalahkan mereka. Nah, sehingga saya pastikan Barito ini juga sangat serius menghadapi Sleman gitu, di pertandingan ini. Nah, ini problem tersendiri bagi persiapan PSS gitu kan, karena apapun modal sebelumnya ini bisa dijadikan semangat atau pelecut motivasi untuk, apalagi ini kan pertandingan tandang ya. Tandang di Banjarmasin, Martapura. Nah, tentu juga ini akan menguras tenaga kan. Apalagi tim ini baru saja meraih hasil yang kurang memuaskan. Ya kita berharap besok tim ini cepat move on lah dari hasil seri kemarin itu. Jadi secepatnya move on dan kemudian tim pelatih ini segera menyiapkan strategi yang cocok atau taktikal yang cocok untuk menghadapi Barito, karena Barito ini sangat kuat di kandang sendiri ya. Sangat kuat di kandang sendiri, dan saya pikir pertandingan besok akan menjadi sebuah big match bagi grup timur ini, dan juga mungkin pertandingan besok ini belum menentukan siapa yang akan lolos ya. Belum bisa menjadi kunci ya, bahwasanya pertandingan ini akan menentukan 1 atau 2 tim ini akan lolos. Cuma paling nggak membuka peluang mereka untuk lebih memperbesar kans untuk promosi musim depan. Mungkin itu Pak. Ya Bang, selain mengucapkan syukur, ada lagi Bang ucapan oleh Coach Ansari Bang. Ya kalau sebenarnya sih dibilang kecewa ya kecewa Mas, sebenarnya Mas. Kecewa karena kan belum bisa memaksimalkan hasil 3 poin ini di kandang dan disaksikan oleh puluhan ribu supporter ya. Kalau dibilang kecewa sih sudah kecewa. Waktu pemain-pemain sudah selesai di ruang ganti itu, saya kan jalan-jalan di locker itu. Ora locker ding, di kayak gang itu, gang tempat pemain pada mau mix zone itu namanya. Kuwi bapak main kuwi. Mix zone dihafalke. Mix zone. Di mix zone itu raut muka dari pemain-pemain itu terlihat sekali kalau semua pada kecewa, Pak. Semua pada kecewa. Ya artinya mereka ya gimana ya, disaksikan ribuan penonton dan di kandang sendiri belum bisa mendapat hasil 3 poin. Ya tentu saja itu sangat mengecewakan. Tapi kalau dari sisi permainan, Coach Ansari pun mengakui jika tim Persipura ini mampu merepotkan timnya sedikit kerepotan ya untuk bermain di laga kandang kemarin. Tapi ya baginya hasil imbang ini cukup adil lah untuk kedua tim, karena ya memang diakui lah secara ball possession, secara passing, secara shoot, secara apapun PSS ini kalau menurut Coach Ansari ini lebih unggul. Tapi nggak tahu ya, serangan counter attack-nya Persipura ini mampu merepotkan tim PSS Sleman, dan dari
tim PSS Sleman sendiri, Coach Ansari menyoroti finishingnya masih kurang. Gitu Mas, tidak ada gol yang tercipta, itu aja. Disayangkan. Di laga kemarin tim pelatih PSS Sleman apakah mempermasalahkan soal perpanjangan waktu, Bang? Enggak ada mempermasalahkan perpanjangan, enggak ada. Kalau saya melihat gimana Pak Tarwari? Kayak saya melihat agak duwikan ya PSS Sleman ya. Karena kan itu perpanjangan waktu 6 menit, tapi kejadian Mkanu ya, keinjek palanya. Saiful. Hah? Saiful Saiful Coge Saiful Coge ya keinjek palanya. ketendang. Nah, itu terus sama kipernya Persipura itu kan lama nggak bangun-bangun dengan Iya emang. drama-drama itu. Heeh. Itu kalau aturan emang seperti apa itu Pak? Karena saya hitung itu lebih dari 4 menit loh itu. Baru 4 menit. Berarti dari perpanjangan waktu itu. Iya, itu kan di masa injury time Iya, ya. iya. Itu di injury time. Nah, di injury time ini memang agak tricky. Kadang begini, kadang wasit itu mematikan ya waktunya, kadang tidak gitu kan, karena ini injury time. Tapi sebenarnya seharusnya itu waktu tetap dihentikan meskipun Iya. itu injury time gitu loh. Injury time itu kan sebenarnya begini, wasit itu biasanya kan menghentikan semua apa namanya, kalau bola mati atau ada insiden dia langsung menghentikan jamnya gitu kan. Iya. Tapi waktu yang ada di inspektur pertandingan biasanya nggak ikut berhenti. Nah di situ ada jeda waktu, ada selisih kan. Nah itu yang sebenarnya injury time gitu kan. Jadi waktu yang terbuang untuk akibat bola mati itu. Nah ya ini menurut saya faktor keputusan wasit aja sebenarnya. Protes itu. Sempat sedikit lah. Enjoy sama siapa? Ya, karena waktu itu kalau nggak salah masih kurang 2 atau 3 menit lah. Karena kan padahal juga kayak di injury time itu PSS itu Persipura itu melakukan 3 pergantian loh. Todd Ferry, kemudian 2 pergantian. Yang pertama itu Ramim Rumakik digantikan Elisa Basna, yang barengan dengan Kelly Stroyer digantikan oleh Boaz Sausa. Nah, pergantian pemain itu idealnya itu waktu yang terpakan itu antara 1 sampai 2 menit. Nah, dalam sepak bola 1 atau 2 menit itu sangat berpengaruh. Iya. Sangat berpengaruh gitu kan. Ada cerita lucu gini, Pak. Bukan cerita lucu. Jadi waktu itu ada pertandingan Persijatim Solo FC di Manahan menghadapi tim apa gitu, saya lupa. Pelatihnya saya masih ingat Yusak Sutanto. Nah, waktu itu pertandingan itu terhenti akibat hujan. Ya kan? Terus kemudian harus ditunda besoknya. Ada pilihan dilanjut dengan lampu dinyalakan gitu kan. Padahal waktu itu tinggal 5 menit gitu kan. Tinggal 10 atau 12 menit lah. Sedikit gitu kan. Dua tim ini kalau lampu dinyalakan itu membutuhkan waktu agak lama gitu kan. Terus kemudian diputuskan untuk perpanjangan dihentikan sementara menunggu 30 menit gitu kan. 30 menit, setelah 30 menit 15 kali 15 sudah oke, lapangan bisa jalan. Akhirnya di situ ada perdebatan. Ini mulainya menit keberapa gitu kan. Karena menurut catatan waktu dari IB, Inspektur Pertandingan, itu ada perbedaan dengan waktu dari wasit dan waktu yang dipegang oleh ofisial Persijatim. Yusak waktu itu ngomong lantang waktu itu. Anda bisa menjamin nggak dalam 1 menit itu tidak ada kejadian dalam sepak bola gitu? Bisa saja. Begitu bola diletakkan kembali, kick off lagi, terus ditendang gol, bisa kok. Makanya waktu itu memang sama pelatih itu benar-benar diadu. Kalau pelatih, dan ini cuma intermezzo cerita masa lalu aja gitu kan. Dan menurut saya kemarin wajar pemain PSS ini protes. Kalau di televisi memang terlihat protes. Cuma Kopong ini nggak lihat. Karena lihatnya Kopong itu kalau di stadion itu orang delok bal-balan. Delok liane sing putih-putih kayak lho. Sapi. Itu. Apa bener kemarin kan nonton banyak.
Ya Bang ya. Sempat getar sebenarnya. Itu lama loh waktu berhenti sebenarnya. Iya. Dan kondisi PSS kan lagi melakukan serangan itu. Iya, Yang menyerang karena kondisi dia menang leading pemain juga atau sangat didikan. Tapi kan Sari ya Enggak mau bermasalah. kalau Pak Dikasar kan bilang kalau mereka dibilang soal VAR kan lagi makan malam. Makin makan malam. Enggak. Kalau bermasalah. Jadi aman. Ya cuman yang dipermasalahkan itu nggak ada gol itu tadi. Penyelesaian akhir kemarin. Ya dari segi apa ya? Kan PSS kan menyerang tuh itu. Ya. Menyerang terus, bermain terbuka. Tapi yang disayangkan itu sama Coach Ansari cuman pemainnya belum bisa mencetak gol itu aja. Kalau masalah waktu nggak dipermasalahkan apapun, Mas. Nggak dipermasalahkan, Pak. Ya kalau sebenarnya serangan-serangannya PSS ini kemarin juga ada beberapa saat mereka itu tampil atraktif ya, kreatif gitu. Ada beberapa saat mereka itu sangat monoton. Nah ini yang perlu yang perlu dicari problemnya oleh Ansari dan teman-teman sebenarnya. Jadi kelihatan sekali gaya permainan PSS ini sudah terbaca oleh Persipura gitu kan. Jadi Persipura ini hanya menunggu. Cuma memang pemain-pemain Persipura ini kan powerful gitu ya. Ototnya kuat, tenaganya kuat, dan mereka punya kecepatan. Dan mereka masih muda-muda, sehingga dalam duel 1 lawan 1 pemain-pemain PSS itu sering Kalah, Pak. kalah kabut. Kalah gitu split kan. itu. Ya, Dion tuh kelihatan banyak dikuatikan Dion itu. Ya Dion tapi Dion luar biasa loh Mas, naik turun loh dia. Pemain yang muda yang naik turun loh itu. Waktu itu lah saya lihat ya. Naik turun kemana? Maksudnya Tribun. maju mundur gitu Pak. Lah kowe ngamati Dion ora Ngamati Pak, ya ngamati dia kan sering membantu pertahanan sampai yang sisi ngendi wingi kayak aku. tekan Ring road. Purwo Martani to. Yang menarik perhatian tuh nama apa namanya Reno Salampesi. Ini anaknya Ricardo Salampesi. Muda sekali ya. Iya. Ini sudah cetak 1 gol loh. Dia udah cetak 1 gol. Waktu menghadapi Kendal Tornado kalau nggak salah. Tapi kalah itu. Kalah ya. Tapi maksudnya dia ini jadi jadi sebuah angin segar. Makanya kan saya pernah bilang bahwa Boas itu main dengan temennya mantan rekan-rekannya, anaknya gitu kan. Adim. Ya, Om gitu. Nggak manggilnya nggak lagi kakak gitu kan. Papa gitu. Papa Boas gitu kan. Ya kan? Jadi kan biasanya teman-teman Papua itu kan kalau menyapa yang lebih tua kan kakak gitu kan. Nah, dengan Boas mungkin Reno ini manggilnya apa kita nggak tahu gitu kan. Om mungkin ya. Om Boas itu di lapangan. Ini menarik, jadi Papua itu penuh memang dengan talenta yang bagus gitu kan. Ya jadi nggak ada kering-keringnya itu bumi Papua melahirkan pesepak bola yang hebat gitu kan. Tinggal bagaimana menangani aja mereka itu seperti apa. Udah nggak ada berhentinya lah. Mereka itu melahirkan nama-nama besar dalam dunia sepak bola di Indonesia. Sekarang muncul Reno ini kan setelah eranya Kelly Stroyer, kemudian Todd Ferry, kemudian ada Rame Rumakik yang kemarin ternyata juga cukup merepotkan juga kan, kelihatan sekali. Dan kemarin sayang ya karena pemain muda ya. Nah, baik itu Rumakik, Todd Ferry, bukan Todd Ferry, Stroyer, dan yang satunya lagi Uap Mabin, itu mereka terlalu tergesa-gesa dan kadang dalam mengambil timing, memutuskan bola ini mau diapain ini masih ragu-ragu, sehingga sebenarnya peluang-peluang dari Persipura itu juga banyak. Head to head dengan kiper itu berulang kali terjadi gitu kan. Untungnya kipernya itu meskipun beberapa kali juga sempat terlihat blunder, tapi keberuntungan itu masih berpihak pada kipernya PSS gitu kan. Tapi MVP loh Kak, Fahri itu kemarin. Apa? Man of the match. Ya, kalau man of the match-nya kiper, berarti timnya ini kan sebenarnya tertekan habis-habisan. Nah ini nggak bagus. Nggak bagusnya apa? Karena main di kandang. Kok iso-isone digempur kaya ngono gitu loh. Nah, dengan tim yang baru saja mengalami perubahan kepelatihan gitu. Nah ini kan juga tanda tanya besar. Berarti kan ada apa dengan gaya dan cara main
PSS Sleman. Apakah sudah terbaca atau ada faktor kejenuhan di tim ini gitu kan? Mungkin itu bisa terjadi. Kalau musim lalu ini kan karena chemistry katanya. Iya. Ya kan, karena ya sekarang ini kan semakin banyak mereka mereka berkumpul, sudah saling mengenal, otomatis masalah chemistry kan sudah nggak ada problem lagi tuh. Yes. Ya, nah ini bahaya karena tim ini belum menemukan peak performa. Sementara besok akan dihadapkan pada pertandingan yang berat karena menghadapi penguntit utama mereka Barito Putra gitu kan. Barito baru saja mengambil poin penuh dari tamunya Persiba Balikpapan itu, dan besok kan pertandingan keberapa Bang? Besok 9. Pertandingan 9 berarti kan pertandingan terakhir di putaran pertama. Setelah itu Transferindo dibuka. Belum Pak, belum. Kapan Transferindo ini dibuka? Desember atau Januari Pak, akhir Desember atau awal Januari seperti itu kayaknya. Awal Januari dibuka. Kayaknya ya. Oke, berarti di pertengahan putaran kedua kan. Putaran kedua ini Liga 2 bisa beda kan, karena kan dia putarannya kan nggak selesai Desember. Agak lebih cepat gitu dari. kemungkinan besar nggak tahu, biasanya kalau transfer window kan setelah jeda kompetisi ya. Jeda kompetisi itu, tapi nggak tahu ini karena ini putarannya ada 3 loh. 3 putaran itu loh. Ini tricky sekali gitu kan. Dan aturan yang putaran ketiga ini juga belum diflorkan ke tim kan. Ya. Katanya kalau ada yang menangan terus dia banyak dapat home gitu kan. Nah ternyata nek menangannya persentasenya hampir sama gitu loh. Terus piye gitu, apakah nanti diundi home-nya gitu kan. Kan aneh gitu loh Bang. Ya kan. Nah, ini karena sisi matematikanya, sisi kemutlakannya ini belum terpenuhi kalau tiga putaran ini. Nah, kalau memang mau yang 4 putaran sekalian gitu kan, ya toh, itu lebih adil gitu. Biar endingnya sekalian bulan Juni Liga 1 kan. Iya, kalau memang kan katanya kompetisi ini karena apa ya, untuk memperbanyak jumlah pertandingan gitu kan, agar tim-tim yang lama, pemain-pemain ini lebih banyak menit bermainnya gitu kan. Nah, tapi kan akhirnya kalau memang hanya 3 putaran ya menurut saya ya nanggung, mending 4 putaran gitu kan. Jadi 2 kali kompetisi penuh. Ya. Sampai melukok itu, sampai jenuh itu nanti main terus gitu. Basket Ya kan, satu tim main 9 kali 4. Berapa itu? 36 ya. 36 pertandingan. Sebenarnya hampir sama dengan, malah lebih banyak dari Liga 1 yang 34 pertandingan. Nah, sebenarnya bisa saja seperti itu. Itu kan. Nah, ini kan hal yang memang sedikit unik ya, tapi katanya di luar negeri sering sih seperti ini gitu kan, terutama di Eropa Timur dan negara-negara yang pecahan-pecahan Uni Soviet gitu kan. Tapi ini kan ya mungkin ini Liga PT I-League ini sedang mencari format ya. Cuma kalau mencari-cari terus kan orang ketemu formatnya sopo gitu kan, seperti apa bakunya ini kita nggak tahu gitu. Seperti apa, setiap musim berganti, ganti musim ganti aturan. Kalau dulu ganti menteri ganti aturan gitu kan. Kalau dulu, nih sekarang sih enggak gitu kan. Enggak beda maksudnya. Tapi dengan tren kalah terus seri ini, apakah artinya PSS letoy? Artinya ini PSS dalam sinyal negatif, Pak? Iya, bisa iya bisa tidak. Negatif mungkin. Ya, karena satu sisi begini, ya kita nggak bisa menjustifikasi bahwasannya PSS pasti nanti pasti jelek terus nih karena hanya bermain seri kemarin. Nah, tapi kita kembali melihat pada pertandingan dengan Persipura. Memang tim yang dihadapi ini tim yang sedang tumbuh berkembang dan bangkit gitu. Jadi dan motivasi Persipura kalau main di sini itu kan luar biasa gitu. Nah, apalagi Persipura ini di pertandingan sebelumnya ini juga memetik hasil cukup memuaskan menghadapi Barito ya. Dan mereka pasti menjadikan PSS ini sebagai
apa ya, sebagai batu loncatan agar mereka bisa naik ke atau bisa menaikkan motivasi menghadapi sisa dari pertandingan di putaran pertama ini. Nah, sehingga bisa dikatakan ini belum menjadikan belum bisa kita jadikan patokan bahwa tim ini akan turun anunya. Cuma kalau tidak diatasi, kalau tidak segera dicari problemnya, bisa saja timnya ini akan turun gitu kan. Itu saja sebenarnya. Kalau misalnya dari sisi permainan sebenarnya nggak ada perubahan dari cara mainnya dari PSS Sleman. Cuma lawannya ini memang lebih ulet gitu kan, lebih kuat, lebih powerful, dan motivasi mereka sangat tinggi. Begitu masuk lapangan mereka sudah kelihatan kan. Ya, jadi saat tertekan pun mereka nggak panik dan sebagainya, tapi mereka tetap menjaga menjaga performa mereka agar tidak lepas konsentrasinya. Begitu. Jadi memang karena Lamongan dan Persipura sendiri emang lawan yang berat mungkin Pak ya, lawan yang kuat. Iya, lawan yang memang cukup. Kalau dua pertandingan itu menghadapi Lamongan dan menghadapi Persipura ini berbeda. Kalau Lamongan tuh apes menurut saya. Itu apes. Ibaratnya orang kan mesti ada dino apes. Kayak nek kopong lahirnya Jumat Kliwon ya Bang. Wetone Jumat Kliwon gitu kan. Lahirnya setupon gitu kan. Apesnya ning kono gitu. Nah, kemarin kalau Persela ini apes Pak. Apes karena lucky blow itu kan. Karena kesalahan sedikit hanya menghancurkan permainan yang sebenarnya sudah jadi dulu. Lawan Persipura ini beda lagi. Tidak beruntung. Bedanya apes dengan tidak beruntung ini agak beda ya Pak. Beda sithik Pak. Apa bedanya? Arti Karena ya nek apes hal banget ini loh. tidak beruntung, tidak kebobolan dengan tidak beruntung itu tidak bisa mencetak gol dan tidak mencetak gol karena ada peluangnya si Injai itu. Iya. Injai itu. Berarti itu Pak. Bang, setelah pertandingan kemarin ada yang cedera mungkin Bang, update cedera. Cleberson Akhir Pak. sama Cleberson. Cleberson nggak cedera. Kenapa? Katanya nggak boleh nggak bisa main. Akumulasi Pak. Akumulasi. Wah. Tiga kali udah kartu kuning ya. Berarti dua pemain nanti bisa nggak main. Nah ini kalau terakhir update-nya saya kurang paham ya Cedera dia. tapi katanya ada cedera sedikit, tapi nggak terlalu parah gitu. Tapi di sisi lain Jajang itu sembuh. Nah, dan kemarin saya kan sempat wawancara Pak Dokter ya. Pak Dokter itu sudah memproyeksikan bahwa Mas Fahrudin itu awal November kan sekarang. Nah ini kemungkinan kan sudah sembuh awal November ini, tapi Recovery itu tapi recovery itu Rehabilitasi. enak ya aku. ini dipakem. Nah, tapi kalau dari Mas Fahrudin sendiri kan sejak bulan lalu Oktober itu kan sudah bermain bersama tim, sudah bermain waktu latihan itu loh Pak, latihan bareng tim. Nah nanti nggak tahu lah, tinggal nanti rekomendasinya seperti apa. Seperti itu Mas. Ya tapi kan ini seumpama M Tahir benar-benar cedera dan besok absen dan Mbah Kleber besok juga absen, ini akan bahaya betul ini di sisi pertahanannya. Tapi nggak tahu lah, tapi Coach Ansari tetap optimis lah. Coach Ansari tetap optimis, tetap sudah mempersiapkan katanya ya sudah mempersiapkan pemain yang kualitasnya sama. Sopo sing pemain kualitasnya sama? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Siapa ganti Cleberson? Ya, siapa ganti Cleberson? Ya mungkin kan Jamul kayak ke tengah. Ya sekarang oke, head to head. Jujur saja. Ya nak jujur-jujuran aku penting Mbah Kleber Pak. Nah iya toh. Berarti kan tadi Coach Ansari itu Coach Wak bilangnya apa? Ya sudah mempersiapkan pemain yang mempunyai kualitas yang sama. Kualitas sama. Pak Jajang dengan Mbah Kleber kualitasnya sama apa enggak Pak? Ya nak aku mending Mbah Kleber Pak. Mbah Kleber itu dari sisi passingnya juga oke. Berarti kan tidak ada pemain yang punya kualitas sama dengan Mbah Kleber dan Sapa Tahir loh. Berarti memang ini bahaya. Ya bahaya Pak. Itu kembang lambe Pak. Abang-abang lambe ku goyem-yem iku asline yo berat lho kok. Mumet tenan, besok mumet, Pak. Jujur, Pak. Wis angel iku, Pak. Ibaratnya ya kita berharap jangan sampai bocor aja di lini belakang ya. Karena
Sekarang siapa alternatif penggantinya? Satu, Jai. oh jangan. Wah, Injay. Kan, Inje itu kalau di back dia nggak punya kecepatan, Mbak. Iya. Bahaya itu, gitu loh. Siapa Bong? Yang sekarang Pak Jajang masuk. Masuk. Ya. Dia baru pulih dari cedera. Nah, Dan Jajang itu sekarang seperti Mr. 70 minute tuh. Ya, nggak bisa main full lah. Nggak bisa main full. Dia menit 70 80 ganti karena mungkin kelelahan, kalau enggak ototnya ketarik. ketarik atau apa gitu ya. Itu kan sering sekali tuh. Ya ini sering sekali loh. Ya sering Pak emang. Ya mungkin karena cedera bawaan ya. Terus yang kedua Tahir cedera. Cedera. Kan tinggal di situ kan yang ada Irfananda Pananda. sama Kanu Kanu pernah ya? bisa, Kanu bisa. Kanu bisa, tapi kan Kanu kan bukan pemain asli di situ, Pong. Salose siapa? Sama. Imam Fatur Rahman kemarin kan sempat dicoba jadi back itu Pak Imam. Ya tapi medeni ya, Iya. masih medeni, Kanu masih yang angkat medeni. tinggi sih Kanu. Tapi kalau enggak ya bisa opsinya bisa Gomez ditarik ke tengah, kanan kiri, nanti yang muda-muda itu kayak saya. Sekarang Gomez di 2 pertandingan penampilannya seperti apa? nah ya emang Nah, kemarin Gomez tuh jadi cadangan kenapa tuh Bang? Emang karena Ya, penampilan memang lagi sedang menurun, underperform. Pak. Iya. performa sejak di Lamongan kemarin Mas. Nah sekarang kan pilihan terakhir kan cuma 3 itu, Pong. Ya, loh. Ya. Nah, kamu ini tim sudah latihan belum? Sudah Pak. Kamu melihat 3 pemain ini di drill khusus? Saya belum ke sana Pak karena kan baru kemarin yang latihan. Baru kemarin baru recovery tapi kemarin kan hari ini Mulai ke lapangan. ke lapangan. Belum ke sana. Mungkin besok ya. Besok atau nanti sore gitu. Lah ngopo ora mengko sore? Ya ora apa-apa, mengko sore ora apa-apa Pak. Oh. Iya. Lah terus Nah terus belum ya makanya saya belum update itu Pak. Belum melihat kondisi kan seperti apa ngeril untuk persiapan lawan Barito gitu ya. iki males iki. Latihan ini di. Pakem Pak. Oh, Pakem cedera. Karena kan baru Senin kemarin loh Pak lekas. Aku rong iso piye-piye dan mungkin kan biasanya kan awal latihan kan mengko recovery lari-lari kecil. Lari-lari kecil piye? Lari-lari Di kecil. semua. Lari-lari besar piye? Oh, buangan kecil, buangan besar, ngono kuwi. Kayak lari-lari kecil apa. Recovery kan ya ringan-ringan tuh Pak. Belum apa sampai saya skema dan sebagainya kan belum seperti itu. Ada kopong-kopong kecil. Nah. Ada kamar mandi ya, Bang. Ya itu apa, Pak? Ya seperti itu sih. Maksudnya piye iki? Ya memang sangat bahaya betul Pak Ananto. Ya memang karena kan kemarin kan saya lihat Barito lawan Balikpapan itu ya, aku delok ini. Ya ini yang sungguh berbahaya itu bola-bola set piece-nya Barito ini memang sangat luar biasa. Ngeri, dan di situ pasti Renan Alves maju. Nah itu. Oh, kuwi wis disenggol ora ambruk, Bang. Kuwi kaya nabrak tembok lho. Kaya nabrak tunggak uwit iku lho. Nah iya itu. Bedogel gedang wis lah. Renan Alves. Kuwi tukulan anu kok klungsu kok, Pak. Kowe ngerti klungsu, Bang? Ora tahu Pak. Wiji asem ini lho. Sing gede iki lho. Dadi iki tasem gede. Wah, wabrak nanti Bu iki. Tapi emang betul itu. Bener. Renan Alves back rasa striker. Iku nek misalnya menit 80 ru ngegol ke, denen maju. Heeh, wis dicukon maju. Tapi kemarin gol pembuka waktu lawan Balikpapan pun juga dia Pak yang Iya, dan gurnya itu apa ya? nyundul mayar banget itu loh. Sama kayak Cleberson tuh kayaknya. Ya is apa ya? Trademarknya itu seperti itu, bench pakai itu seperti itu, gayanya itu. Dan yang kedua Jaime Moreno apa? Moreno ya. Jaime Moreno yang pemain dari Kolombia atau dari mana itu? Ini cuma pemain bagus gitu loh. Nah, ini yang bahaya juga strikernya itu. Nah, striker ini striker licin, Bang. Koyo welut iki, Bang. Wangel dicekel. Aneh. Pemain ini itu sangat endurance, kelenturan tubuhnya itu sangat bagus. Sementara Kevin, kau nek nonton Kevin ketok kaku tuh kayaknya itu. Itu kalau berhadapan dengan Kevin akan sulit balik badan. Wiso ketekuk iku gegere Kevin, tenan ora musik. Nah, terus kemudian mau memainkan Wakhrudin. Ya nek saya jadi pelatihnya, Kan gak berani, Bang. Ya berani Pak. Belum berani. 100% belum berani. Berani gitu kan. Oh lah kok 100%, 10% itu yo. Ya tapi kan kita nggak tahu ya. iya. Kita nggak tahu kondisi fisik sama kondisi bekas cederanya Mas Alde. Pak Rudin itu sekarang seperti apa.
Kopong iki sing liputan iki kudune kan lebih paham gitu. Awal November ini udah diproyeksikan sembuh, Pak. Udah. Iya, tapi sembuh ya sembuh kan akeh wong. Nek kowe sembuh kan metu saka rehab. Nek klub sapa jenenge Farudin itu mungkin operasinya sudah sembuh tapi kan belum pulih 100%. Nah, nek kowe metu sembuh kan mari tapi orang dino kumat. Iya, Bang. Nah, ya emang sangat riskan sekali ya untuk mengantisipasi. Sekarang Irfan Anda. Taruhlah Irfan Anda. Irfan Anda itu dari belum pernah main loh. Belum pernah main. Dia main pertama waktu uji coba lawan Persebaya aja. Setelah itu mungkin dalam uji coba-coba yang lain mungkin dia main tapi nggak banyak ya. Iya. Gitu. Tapi dia main waktu lawan Persebaya itu bermainnya cukup tinggi. Dia back ya itu ya. Back tengah. Sama Cleverson ya. Ya. Kemarin Liga 1 sering main dia. Oh. Waktu pelatihnya Wagner. Tapi setelah Hustra enggak. lewat, jarang main. Itu jadi ini stoknya sedikit banget loh, Bang. Iya, Pak. Ini stoknya. Kalau itu si Salosa, siapa namanya? Ada Tolasa. Pelosa. Magelang. Itu apa dia back? Oh, bukan. Gelandang bertahan, gelandang serang itu. Nah, beda, Pak. Jadi itu ya itu anunya apa namanya? Lah saiki misalnya sopo Kanu dimasukkan situ. Itu nanti dengan Renan Alves saat set piece. Nah, iya. Kesenggol sidik ngelempang lah gue. Iya, Bang. Nah, emang sangat riskan betul, Pak. Kalau dari sisi set piece kan kalau saya lihat itu kan emang kalau set piece itu PSS itu mengandalkannya seringnya Mbah Kleber itu. Iya. Nah, sekarang kan yang punya pemain PSS itu kan dilalai ya. Dilalai loh. Banyak yang mungil-mungil. Iya kan? Pemain lokalnya ya untuk lokal. Iya. Rico, Kim, terus kemudian Iksan pun kecil itu Iksan. Ya, Iksan, cilik gitu kan. Itu. Dan banyak yang mungil yang dilalai nek sing dhuwur ya. Dhuwur banget. Injaya gede, besok injek kon marking. Itu si siapa? Renan. Tapi Injay itu heading duel udaranya masih jelek, Pak. Iku dihapusi tok kok. Wah. Tidak ngene-ngene. Injek karungi, karungi. Oh, iku dicekel angel kok wong iku kok wis jenenge wong awit asem kok jenenge asem iki. Ibaratnya kopong misalnya Renan Alves gowo balik kopong nabrak mencelat dhewe. Oh lho. Lah iya memang itu. Jadi kok yo dilalai ya. Beke kok yo absennya bareng gitu loh. Iya, pas laga hadapi Barito. Nek lawan Persipal Palu is oke lah, main dengan 2 back oke mungkin ya. Ibaratnya kan gitu loh, Pak. Ya ini sedang enggak menjelek-jelekan tim lain ya kan, ini guyonane kan koyo ngono. Ayo, Bang. Piye, Bang? Tapi ya enggak tahu maksudnya. Enggak tahu terus gue. Maksudnya M Tahir itu cederanya akan parah atau tidak kan saya belum update juga. Tapi kemarin update-nya setelah lawan Persipura kan yang kena cedera M Tahir tapi nggak serius ya. Ya semoga saja besok baru lawan Garito itu bisa tampil. Kalau trennya apa mungkin otot atau apa? Dia nggak punya ini ACL ataupun ankle kan? Nggak punya ya, kayaknya cuman itu ototnya ketarik-tarik aja. Karena kan kemarin waktu akhir-akhir itu kan Yus kayak terus itu toh. Karena jadi kemarin Tahir ini juga apa ya namanya? Tahir ini kan pernah main juga di Persipura kan. Dia lama di PSBS. Dia punya pengalaman bermain dengan pemain-pemain Papua. Ya kan kelahirannya sana, Pak. Iya, makanya dia itu kemarin PSS itu punya keuntungan, nggak kebobolan karena salah satunya faktor Tahir itu. You know. Dan dilalai Kipre ini yo. Kipre sih maju-maju itu Surabaya. Bisa, Pak. Ini salah ngoper bareng. Dibengoki to iki lho. Iya, maju-maju. Kemarin iku dibengoki to ning BCS to iki. Iya to. Ketok wis mangkel lho BCS itu. Oh. Salah ngoper juga. Lho kowe kon dikongkon ning netizen dhewe kon ngandani Kipre aja keplindi ngono to. Oh, Bang.
Wis dikandani bro. Aku pengen dikandani pelatih ya, Pak tak kandani mah diajar aku. Bikin penonton loh sini. Terus yang menarik penonton, Bang. Aku nggak yakin itu 10.000, itu lebih 10.000 sih kayaknya. 13.100 sih tane. Tambah 100 kok. Ya karo aku barang. Nanti besok tambah lagi 2.000. Ya enggak tahu. Tapi kemarin penuh ya Bang ya. Full itu. Full Bang. Full. Enggak ada sisa loh situ. BCS tuh tribunnya BCS penuh. Waduh, yang Timur juga Timur oke. oke. Tapi penonton tuh kecewa ora Bang kemarin. Ya dibilang kecewa sih ya kecewa, Pak. Tenane. Ya kecewa sih. Ya maksudnya di kandang loh, Pak. Di kandang tidak bisa meraih poin penuh kan itu. Padahal didukung oleh Dukung puluhan ribu. tenanan ya. Tenanan dan ya emang dan teman-teman pun juga sebelum pertandingan match home itu kan kesusahan juga ketika cari tiket itu banyak yang tanya saya susah cari tiket susah cari tiket. Kamu jualin, Bang. Iya. Batak kena. Terus itu apa aplikasinya yang buat beli tiket Down. ini? Nah, itu Sempet su- down. Karena susah. trafficnya tinggi banget. Sampai ada loh teman-teman itu pakai satu orang pakai 4 HP itu Pak demi mendapatkan tiket itu. Nah itu ya mungkin ya kalau kecewa sih dibilang kecewa ya tapi gimana lah ya tapi gini untuk ya Arda kemarin sebagai pemain kan bilang seperti ini ya kalau dibilang kecewa sih memang kecewa tapi kemarin Arda ini berpesan waktu jumpa pers ya berpesan kepada teman-teman supporter dan warga masyarakat zaman itu agar jangan khawatir artinya semua pemain ini sudah berkomitmen dan ya mereka sudah siap lah untuk laga-laga ke depan ya hasil ini dievaluasi dan akan siap bangkit lagi di Ini laga. dievaluasi, kemarin Persela dievaluasi, ini dievaluasi. Evaluasi mana Pak? Evaluasi ini piye Bang iki Bang? Durung ngerti sini tapi ya kalau kemarin ya maksudnya kan lini tengah kan emang kemarin yang menjadi problem waktu lawan Persela. Iksan ini dibengok iya Bang. Iya semua Kim juga Pak. Oh iya. Mas Kim juga. Iksan lho Bah. Iya. Dapat bola urung balik urung teko itu bawa iya kata ya. Aku jadi kelingan apa pemain Eduardo Sombert. Apa Pak itu Pak? Itu pemainnya Arseto. Itu pemain itu Bang. Skillnya itu kayak Rulinere itu. Wah. Tapi nek main di Sriwedari itu nggak pernah dipasang. Karena apa? Mesti bengoki penonton. Jadi balik urung teko bengoki dhisik, Bang. Akhirnya kontrolnya mencelat gitu kan. Tapi kalau main tandang, wah elok iku. Dia leleng iku. Yo, saya kan sering mesti diceritani sama Kisno, sama siapa namanya? Haton Ruslan, Edward Chong, Mama Azhar Ahmad tentang homebed ini dan saya pernah nonton sendiri Bang waktu dulu di dari waktu saya masih kuliah kan dulu tontonannya Arseto iya baru lahir aku nonton bal-balan Iyak Mitra Saya dirempon. Mitra Kukar Galatama itu ya namanya Galatama Arseto wah manjat stadion ya Tahun berapa, Pak? 90. Wah, saya dirempon tenan ya. Itu. saya masih jadi kompet PSBL Lampung Ana. Ada Paul Kuming. PSBL. Santiko Itu tim spesialis degradasi. Jadi promosi lalu degradasi PSBL itu. Ono spesialis ada. Ada, itu. Gembira Oh iya, wah nih zamannya Arseto Agung Setiabudi itu kan Rocky Putire. Aku masih nonton itu sama jenenge Miro Baldo Bento itu masih nonton. Terus ya pertandingan terakhir Arseto yang saya nonton lawan Pelita Jaya. Waktu rusuh itu. Rusuh setelah Mei 2000 tahun Mei 2000 Bah. Waktu Solo itu diobong gitu. 99 apa ya? 99 gitu. Waktu demo Pak Harto turun itu. Itu terakhir saya Arseto main di Solo. Itu kiprek Iko Mang Putra. Legend sekarang asisten pelatih PSIS gitu. Zaman di sini nontonnya yang buri-buri foto Tribun Utara. Nah, mahasiswa lah aku. Bayarnya sih bro 15.000. Pak. Kadang 10.000, 15.000 gitu. Kadang kadang 5.000 gitu. Orang gandul Bang Lio, Pak.
Derek kowe. Aku ya ora wis gede aku. Gede. Oh, gitu loh. Aku senengane gandul ya. Hah, ya wis mesti. Saiki kowe gandul iso lho, Kong. Ora ada apa, Pak. Karena katanya tiketnya PSIM itu ada tiket untuk anak-anak. Jadi misalnya 2 orang tua, 1 orang tua jatahnya 1 tiket. Heeh. Nah, terus aku berarti kan popokan ngono. Wah rasa popokan sih kaya cah cilik apa? Polamu ngono kuwi. Ngono kuwi. Heeh. Wis cobae ngono kuwi. Heeh. Ngono lho. Oh, Injay, 2 pertanyaan ini kayaknya agak mandul, agak kurang produktif ya. Akhirnya kalau kamu prediksi ngapa dia Bong kok kurang Ya faktor impresif sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya? faktor luck aja Mas, faktor keberuntungan. Tapi Injay kan bermain bagus kalau saya lihat kemarin. Dia kan sering membuka peluang juga. Ya cuman faktor luck aja sih kalau saya lebih ya. Ya, ada. Tapi bener omongannya Kopong kemarin, Inje ini bermain agak berbeda, Pak. Kenapa? Dia berani melebar ke sayap. Membuka. Saya kira dia dipasang jadi striker. jadi saya. Iya. Hah? Dia itu sekarang diposisikan sebagai nomor 10, Pak. Oh, Jadi jadi seperti second striker. Iya. Jadi dia diberi keleluasaan itu. Malah Kim itu yang main agak ke belakang sama Iksan. Jadi dia ditopang sama Iksan sama si kemarin kan Arda toh. Jadi Arda sama Kim itu menopang si Injay. Jadi Injay ini lebih didorong untuk eksplosif ofensif. Kemarin bagus kok. Dia melebar ke kiri, ya kan? Kemudian dia melebar juga ke kanan, masuk ke ruang-ruang di antara pemain-pemain sayap dengan pemain striker loh. Kemarin sebenarnya Injay itu bagus beberapa kali peluangnya itu dapat loh. Dan cukup oke, sebenarnya ya itu karena faktor luck aja. Bukan apes ya, nek apes kan kalah. Kurang beruntung. Beruntung. Ya, itu. Luck. Tidur. Itu kayak beo ya lho, kayak gong ya lho. Kayak diri. Apa? kantin sih Bang. Ada masalah atau kantin? Enggak ada. Cuman MTR aja itu. Ya, masalah cedera MTR. Tapi begini Pak, memang ini ya grup timur sekarang ini kan persaingannya kan sangat wide kita sangat luar biasa. Terutama setelah Persipura menarik RD ya, itu terus sekali ambisi. Kemarin itu kan aku komen-komenan sama ya pendukung Persipura atau entah apalah, aku nggak tahu. Ya katanya sih karena itu anak Pak. Nggak siapa sini. Jenenge Naruto ya. Naruto. Terus. Jekomboy. Gue contohnya Naruto komen atau ya dia komen-komen itu ya memang sejak datangnya coach RD ini memang sangat berdampak luar biasa untuk Persipura Pak. Memang dampaknya itu coach RD itu emang betul luar biasa. Tapi ya untuk lini depan mereka kurang puas kalau dari pengamatan dia ya. Lini depannya kurang puas. Karena kan memang sekali kan banyak peluang-peluang yang kemarin terbuang sia-sia, banyak. Ya mohon maaf kalau saya bilang masih banyak pemain yang egois. Ya karena mereka ya pemain muda lah, pemain muda. Banyak peluang yang egois. Sebenarnya dikasih umpan ke temennya atau ke rekannya itu kan sebenarnya kemungkinan bisa terjadi gol, tapi kan kebanyakan masih di kocak ya, masih syuting sendiri. Kelly itu seperti itu Kelly. Ya itu. Rumaki juga kadang seperti itu. Nah, biasa pemain muda itu. Nah, tapi kalau besok katanya kata orang itu ya Pak ya, katanya itu besok di bursa transfer itu akan masuk perombakan Pak. Semuanya. Masuk. Nggak tahu. Di Persipura itu akan ada perombakan. Oh, Persipura. Kalau PSS Bang? Saya belum tahu ya, kayak mestinya ada sih kalau saya kira. Kelihatannya Rafinya Bang. Enggak lah Pak, Rafinya udah 3. Ya. Oh iya. Udah 3. Udah nggak mungkin dicoret ya? Enggak mungkin. Berarti pemain lokal ya? Ya lokal. Kalau Persipura mungkin pemain asingnya lepas semua gitu. Ya mungkin. Karena kemarin itu kan Arthur aja yang paling bagus. Ya Arthur ini. Ya lainnya itu kan malah kalah dengan pemain lokal gitu kan. Ya mungkin Rafinya masuk situ juga loh. Bisa kalau nggak Pekanbaru ya Persipura. Kok iso Pekanbaru? Ya kemungkinan Pak, feeling wae. Oh, iki akene iki ketok iki. Ojo-ojo wingi wonge ora teko ning stadion goro-goro mbok ojo-ojo iki. Ora Pak. Pekanbaru. Ada kan ya mungkin. Ya mungkin aku ora ngerti aku. Lah kowe yakin Mungkin iya memang feeling. Ora tapi mungkinmu iku mau ketok ngece kok. Ya ora. CS itu Pak. Lah iya kan CS mu lho. Wes weanan kowe. Ora urung ngaran WA-ne aku.
Mungkin seperti itu. Maksudnya kalau dari PSS Sleman sendiri ya teman-teman supporter ya terutama menyorotinya lini tengah dan mungkin Mas Kim ya yang menjadi sorotan utama kemarin karena kan juga kurang maksimal Mas Kim. Dan memang betul karena kan kemarin kan Tokantin sendiri kan juga kesusahan tidak dapat bola-bola yang memantang. Sebenarnya kalau Tokantin dapat itu bisa saja menjadi gol Pak, umpan-umpan yang indah seperti itu. Bana berikan umpan-umpan manismu. Iki wingi kan obatnya nembe dipangan rong dino. Jadi sesuk iki wayahe kumat ya iki. Kalau masuki bursa pembukaan di transfer window ya, kira-kira Pak Anton ini mana nih yang harus dibenahi? Tengah, Wah. Tengah. Jadi kita melihat, ya mohon maaf ya, ini yang sering disorot kan Iksan sama Kim, terus terang gitu kan. Jadi mungkin harus ada substitusinya di situ. Harga ini bagus, tapi jam terbangnya masih rendah. Carilah pemain lokal yang senior di situ. Di PSM itu banyak yang nganggur ya pemain. Kasih buatan. Jangan. Gitu kan. Maksudnya pemain yang punya tipikal nomor 8 Gulam dan nomor 6, itu mungkin Gulam bisa. Gulam kan sekarang jarang main. Ya janganlah, kita jangan menjawabkan. Ya intinya cari yang lain lah, tapi tipikalnya yang seperti itu gitu. Jangan Tarung ya nek misalnya ke Kancan dilih kan gak apa-apa ya, tak tonggo lah. Ini baik kok ya. Itu kan perannya pemain PSS juga siapa itu? Iya sih Faris. Faris. Itu kan satu coach Seto, emang itu kan binaannya coach Seto. Faris sama Dion waktu itu. Iya. Tapi Dion yang masih Dan Faris sekarang juga jarang main ya di PSM ya. Di PSS ya. PSS ya. Ya yang jelas mungkin yang akan dilakukan yang gelandang tengah yang posisinya nomor 6, 8 gitu kan, atau mungkin nomor 10 yang punya kualitas dan pengalaman. Ini gitu. Kalau ya dulu mungkin menarik Iksan ini kan karena Iksan punya pengalaman. Karakternya nomor 10 gitu kan. Kemudian Kim sudah punya pengalaman gitu kan. Tapi ternyata dinamika kompetisi ini kan sangat ketat ya. Power mungkin Pak, powernya udah nggak ada. Iya. fisik lah. Kim itu kelihatan sulit kesulitan bermain di Liga 2. Karena Kim sendiri kan mengakui di Liga 2 ini di Championship itu lebih mengandalkan pada fisik daripada teknik gitu ya. Jadi kesulitannya dia di situ. Dan ini agak sulit karena pemain-pemainnya ya, kalau pemain-pemain yang turun dari Superliga ke Liga 2 tapi dia nggak terbiasa bermain dengan fisik, ya mah agak berat itu. Ya paling posisi itu. Kalau belakang ya mungkin ada tambahan satu lagi, tapi kan sekarang cari pemain itu juga sulit. Sulit. Tapi dengan adanya regulasi 11 pemain asingnya dikontrak, 7 yang bisa main ya di Superliga atau Liga 1, otomatis banyak pemain-pemain lokal kita yang punya pengalaman dan punya kualitas bagus, kan banyak yang nganggur. Ya coba itu Persib itu terutama tuh kayaknya. Wah, Persib banyak banget itu. Banyak tuh pemain lokal. Ya kan, ada situ Dewangga itu juga nganggur gitu kan. Gitu. Terus kemudian Hanusa Brother, backnya itu juga nggak pernah main sekarang gitu loh. Itu boleh itu. Bisa dicoba. Bisa. Dan Dewa itu juga banyak di situ. Kalau PSM jangan wong tipis banget soalnya. Mesake aku nonton PSM kasihan lho wong. Itu aja main. Kasihan lho. Tim iki lagi tenanan tuku lampu bong, bayangke lho. Omahmu kuwi bong, kok nek lampune teko bong, padang tanpa kowe iki langganan PLN neh kowe. Tenan kuwi ngetat nek penapa Stadion Pacar kuwi, Pak. Iya, omahmu kan burine ya. Kecipratan lampune nek pertandingan wengi lho. Tapi nek ora nek pertandingan yo teplok. Sentir. Sentir lunga potro. Wah, gendir ora cetok. Tim pas kesel, Ada sinyal harus membeli. Ada tambahan itu loh. Iya memang ada sinyal. Ada sinyal. Saya lihat
Ojo-ojo wis nawani pemain, Bang. Wartawan ini kadang anyelke lho, Bah. Kadang jadi semi agen lho. Iki ya harus diawasi iki lho. Kadang semuanya. Iya lho. Kowe ojo jadi agen kok. Ora aku agen gas wae aku. Kowe agen penyanyi dangdut Nah, kuwi malah seto kowe. Awalnya ke asu. Ojo dadi agen pemain, Bang. Ojo. Agen penyanyi wae malah penak, Pak. Oh, kok ketulis dhewe sesuk. Gitu lho. Mesake pemain-pemain iki. Mbok hapusi, time yo mbok hapusi. Ya soalnya Iksan tuh beda dengan saat dia mengantarkan PSS Sleman. Isan Pratama deh. Iksan Pratama, Iksan Pratama beda. Sekarang tuh kayak kok nggak bertenaga sih. Dan Faktor umur. gini, Pak, Oh, Mbak. perkembangan Liga 2 sekarang itu beda dengan iya. 2 atau 3 musim yang lalu. Dinamikanya ini beda, gaya mainnya juga beda. Persaingannya juga beda. Ya, jadi PSS mungkin kan bernostalgia dengan menarik kembali Iya, Iksan karena Iksan bisa menaikkan Iya, PSS waktu itu ya. waktu itu. Tapi kan itu dulu. Sekarang kan eranya beda. 7 tahun yang lalu. Nah, apalagi 7 tahun yang lalu. 18 ya. Nah, itu kan beda lagi kan. Nah, sekarang perlu pemain-pemain yang lebih fresh mungkin ya. Tanpa saya mengecilkan peran Iksan ya. Iksan tetap pemain bagus. Cuma dalam persaingan kompetisi seperti championship nanti ini persaingan tambah ketat. Gitu, intinya gitu. Ya memang kalau memang persaingan dibilang ketat memang ketat sih saat ini. Apalagi di grup timur ini memang sangat ketat. Tapi dengan ketatnya persaingan ini Coach Ansari sudah mengatakan bahwa ketatnya kompetisi ini kan artinya tim-tim ini kan sudah bisa membaca satu sama lain, Pak. Iya. Sudah bisa saling kebaca semuanya. Nah, artinya kan di sini kan ya mau tidak mau PSS ini harus segera naik kelas. Naik kelas itu dalam arti ya pemainnya harus bisa fight dan sebagainya lah. Nah, harus ada banyak evaluasi seperti itu. Dan mungkin Coach Ansari juga bilang seperti ini. Ya di 8 laga yang telah dijalani PSS ini kan sudah mendapatkan 6 kali kemenangan dan dua kali itu 1 imbang 1 kalah. Nah, ini memang di 2 kali pertandingan terakhir ini memang ada rasa kekecewaan ya. Tapi 6 kali kemenangan itu patut disyukuri, Mas, tetap patut disyukuri. Artinya ya memang perjalanannya masih panjang, masih belum bisa diprediksi semua tim apapun. Yang jelas tim pelatih ini akan segera melakukan pembenahan untuk di laga-laga selanjutnya, Pak. Oke, kita kan sudah 9 pertandingan ya, Bang ya? Ya 8 baru 8. Terakhir tinggal lawan Barito kan, itu laga terakhir di putaran pertama. Kalau Panto melihat dengan 8 laga yang sudah dijalani PSS Sleman ini hasil 19 poin ya? Ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Sesuai, Pak. Ya, kalau kita nilai ya, saya pikir ini bukan hasil yang buruk. Ini sudah hasil yang maksimal dan kita berharap di pertandingan terakhir di putaran pertama ini PSS itu jangan sampai kalah. Minimal seri untuk mempertahankan posisi juara juara putaran pertama. Ya. Gitu loh. Dan 8 pertandingan 6 kali menang, 1 kali terus, 1 kali kalah. Berarti persentase kemenangan dari PSS itu lebih dari 70%. Gitu loh. Dan ini menurut saya hasil yang sangat bagus. Masih on the track lah. Masih on the track. Jadi waktu kita ngobrol di awal musim, ya toh, kita kan pernah ngomong jangan sampai PSS ini sulit meraih poin penuh di hingga 3 pertandingan. Kalau hingga 3 pertandingan sulit meraih poin penuh, itu akan berat, gitu. Tapi kan di 3 pertandingan awal, tim ini kan sapu bersih semua, sampai ke pertandingan 6 gitu kan, baru terhenti di pertandingan ke-7, 8. ya kan. Nah ini masih on the track, gitu. Cuma sekarang yang jadi masalah bukan PSS sendiri yang ada masalah gitu kan, tapi tim-tim lain ini berbenah semua, gitu loh. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan di putaran kedua nanti.
Jadi menutup putaran pertama menghadapi Barito jangan sampai kalah gitu aja. Seri ya minimal. Minimal seri jadi mempertahankan posisi sebagai juara putaran pertama. Ya. Dan kalau juara putaran pertama otomatis akan menambah motivasi kan. Menambah motivasi pemain, menambah motivasi tim untuk membuka putaran kedua dengan baik. Apalagi putaran kedua nanti mainnya langsung kandang kan. Di Persiba Balikpapan. Nanti menjamu Persiku di sini gitu kan. Nah, di putaran kedua nanti ini juga banyak hal-hal yang tricky gitu kan. Tapi kan tim yang berat-berat ini kan rata-rata nanti akan dijamu ya. Kayak Persela ya. Kecuali Persipura pasti kita akan ke sana. Barito kita main di sini ya. Nanti yang jadi pertanyaan ini putaran ketiga itu. Inilah yang bisa di dalam tanda kutip permainan-permainan akan terjadi di putaran ketiga. Dan tadi kan sudah melihat ya permainan paling yang jadi batu sandungan tuh paling di Ultras sama yang tim-tim yang sama Kendall Tornado mungkin ya gitu ya. Ya gua kan nyari makna Gusti melu Gusti Allah swasta apa negeri lah kata. Maksudnya piye? Ya putaran ketiga lho. Aku ora melu-melu iki nek ngene iki. Ya kan melu sing ngampuhan ya melu negeri apa swasta lho eta. Iki ketoke rada ono rahasia apa to, Pak? Ora ono Pak, rada pedhot. Kowe ketoke ngerti apa-apa iki di balik layar kowe ngerti iki. Ngerti apa-apa kaya. Kaya Angling Darmo. Ngapusi lah penakmu. Oh, Jawa. Iki ketoke ngerti iki. Ora kaya. Ora ngerti apa Tapi skenario ini ngerti ketoke iki bocah iki. Iki anu iki asline macak pekok ae. Asline mudeng iki bocah iki. Iya, Bang. Ora. Ya teman-teman ini Kopong menyimpan rahasia terkait dengan kompetisi ini ya. Silahkan tanya Kopong. Ya nanti bisa tanya aku ya. Oh, direkod ya, Bang? Jangan sungkan-sungkan. Wah, iki jelok saiki. Wah, elok. Cak negeri swasta. Ngeri. Apalagi? Wes ngono. Kemarin ada yang betul nggak? Ada ya? Anu Mas. Satu ya? Cuma satu tuh 0-0. Ada satu. Ada satu. Oh, sing komen sak durunge pertandingan kok bar pertandingan. Nanti dicek ya. Nanti dicek. Kalau memang betul nanti kita kasih ya. Nggak perlu diundi. Nggak perlu diundi kalau cuma satu yang betul. Gitu kan. Nah, besok pertandingan lawan Barito kita akan tag lagi sebentar lagi ya. Kapan Bang isomu? Manut, Pak. Kapan to maine? Setu, berarti paling maksimal itu Kemis kowe kudu entuk data. Kowe Kemis poso. Aman. Ning soal pokok ning ketok. Iki poso yo ora tambah pinter ora tambah pekok. Puasa tuh buat kamu pinter, kuatkan iman, bukan tambah pekok. Ya kan iman kuat sing ra kuat kan imin. Iya. Pakai cara. Oke, apa lagi? Sudah Oke, Bang. cukup? Ada rahasia apa lagi, Bang? Enggak ada. Kapintang mana, Bang? Enggak tahu. Katanya Persipura. Yang jelas lawan. Wih, bocoran iki. Iki ora bocoran nih, trocoan iki. Tenan iki. Ora jeng, ora. Berarti emang Wah, iki ora tetap pertama kali. Jadi kemarin nggak datang ke stadion nongkrong sama kamu ya? Ora, aku nang nanti. UNJ kok. Walah. Gak ketok iki anu, Denin ki maklari. Iya to, Pak? Ora. Bojo maklari. Ora, Pak. Ya dan di sisi lain kemarin saya juga melihat tim Persiba Bantul. Wis teko durung ak dhewe iki. Wes teko. Makasih ya. Itu aja, Pak. Manajemen Persiba. Coach Endro. Oh, makasih. Manajer Coach Endro kita dikasih apa sih jenenge? Klebet ya. Apa namanya? Bukan apa sih namanya? Ya kayak bendera Persiba nanti kita pasang di situ. Ya. Terima kasih Coach Coach Endro Persiba Bantul kemarin juga Page ya. itu apa namanya sedang mengadakan laga uji coba melawan Persak Kebumen. Kok jadinya itu kenapa itu? Ya. Orang uji coba aja apa ribut-ribut kenapa? Ya itu nggak tahu lah ada pemain yang ngeplak apa piye ya ning malah melayu bar ngeplak ning melayu ngono kan. Mungkin kan ngeplak persahabatan kan biasa tuh kalau war jadi ngeplak. Kan itu kan bal-balan kok ngeplak iki ngopo to? Enggak tahu. Lah wong gajul gares ora apa-apa dadak ngeplak lho. Makane aku dhewe ya bingung itu. Iki aneh iki bal-balan ini. Ya itu. Oh bar ngeplak melayu. Berarti ngeplak nyilih tangan. Ora, ngeplak dhewe. Ngeplak dhewe ya. Melayu. Lah terus piye to?
Nah, terus ya Berarti itu ya kruyuk-kruyuk itu terus. keplak and run gitu. And run. Orang hit and run tapi keplak and run. Nah, itu kan waktu Persiba dapat penalti di menit-menit akhir itu di pertandingan menit itu penalti ragol. Nanti ragol bola melantul lah terus duel lah ning ngono. Ketoke mbah piye yuk dikeplak kuwi pemaine Kebumen yo mlayu. Pemainnya Kebumen. Pemaine Kebumen tuh dikeplak. Pemainnya Kebumen dikeplak. Nek pemainnya Bantul. Iso lho. Daerah ngerti Pak. Kok Jendro ya nesu kuwi? Ya gua itu marah, kecewa. Wah, wis. Itu kecewa. Mumet Belum mungkin rambel bugel ini. empuh arti Pak. Iki kaya jaman tarep aman aku dhisik nek kalahe mlipir golek sikil iki. Tapi udah menang loh posisi. Nah iya. Akhirnya seri. Enggak, Oh, 2-0. 2-0 menang. Ya tetapi ya memang seperti Ya mungkin terlalu bersemangat lah. saya nom-nom toh. Masih nom-nom ya. Dua, aku ya. Alhamdulillah. Lompat. Ya, mungkin pesan saya ya untuk teman-teman supporter. Orang ya tak pesenin untuk teman-teman supporter. Pesen lewat aplikasi. Artinya kan kalau dari sisi kota kemarin kan juga bisa bertambah terus ya. Ya teman-teman harapan saya gitu ya tetap tertib baik di jalan maupun di dalam stadion. Jangan sampai ada pelemparan botol lagi dan sebagainya. Waktu di dalam stadion ya memang tensi pertandingan panas itu memang ya biasa namanya pertandingan ya, tapi jangan sampai ada pelemparan botol dan sebagainya, nanti takutnya berpengaruh ke perizinan dan kotanya ya di Maguwarjo nanti malah dikurangi kan, nanti kita juga Wingi kan yo aman to, Bang. yang repot sendiri kita. Ya aman Pak, aman. Aman. Lah ngopo dadak dipeseni ndok awan. Iya kan ya tak peseni terus ae ojo lali ngono lho. Ora nek suntuku piye? Ya kan kota kan bertambah terus toh ini Pak, dari 9.000 ke 13.000 besok lawan Kudus harapannya bisa bertambah. Jadi pesan dari Panpel apa? Ora. Sponsornya berarti. Malah promosi ke Panpel. Kok iki apa to Panpel? Ora kenal Panpel apa iki. Titipan deh. Titipan Panpel iki. Ya orang kan artinya kan kita kan juga seneng ya, artinya ketika teman-teman BCS terutama bisa berkoreo, bisa bernyanyi lantang sangat keren, itu kan artinya kan itu momen yang sangat ditunggu-tunggu ya semua masyarakat Sleman dan pemain juga. Nah ini kan cukup membanggakan, membuat motivasi ini kan juga bertambah. Ya sopo sing ra seneng nak timnya menang. Ya aku kan yo metu seneng, aku seneng nyeneng kayak uangnya gampang. Menang. Sanu jam iki. Besok jam iki yo, sudah muncul. Oke gitu ya teman-teman ya. Ketemu pesan-pesan terus ya, Bang. Iya, titipan Panpel iki, Pak. Ora apa-apa. Kita kan support lah. So kayak tiket gini, tiket gini. Tuku no. Oh ya Tuku. Saya ini datang ke aplikasi loh. Ora apa-apa. Kok KTP aku ora iso. Aku ke KTP nih. Kowe ora iso, Bang, bantu lho, Bang. Bantu ya Pak aku Pak. Ora iso ya? Bantunya coret gitu ya. Oh. Berarti mana? Purworejo. Bukan Wucaret. Aku ki dule bantu. Sama. Australia. Bener kan nguru. Oh gitu teman-teman ya gitu ya. Pokoknya tetap jaga kondusivitas ya teman-teman ya. Berarti PSS Sleman setelah lawan Barito lawan Balikpapan di kandang tandang semua. tandang. Tapi putaran kedua. Dua, Pak ya. Oke, Om. Ayo, Bang. Oke seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita, podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Teman-teman yang setia, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, and subscribe dan dukung terus kita. Dan jangan lupa nanti kalau punya produk atau tempat yang mau untuk kita di podcastin, untuk apa maksudnya mau Yo kowe ngomong dhewe bingung dhewe. atau tempat yang atau tempat yang bisa yang mau buat podcast kita. Ini bisa nanti hubungi kantor kita atau DM Instagram kita juga boleh, atau komen di komentar di YouTube ini, channel ini. Oke begitu teman-teman, terima kasih. Pokoknya semangat terus buat PSS Sleman. Ale King PSS selalu di hati. Ale. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone.
towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretch wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.